Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji beserta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena rahmat kesehatan dan kesempatannya kita bisa berkumpul di Jum kali ini. Tidak lupa sholawat beserta salam marilah kita haturkan kepada Nabi Muhammad SAW yang insya Allah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Yang saya hormati Bapak Haji Cici selaku dosen pengampu pengantar pendidikan dan yang saya sayangi teman-teman yang sudah menonton video kali ini. Sebelumnya izin perkenalan, kami dari kelompok 13 yang kebetulan mendapat presentasi yaitu permasalahan dalam pendidikan. Izin perkenalan, nama saya Aznia, rekan saya ada yang bernama Aceng dan Aulia. Baik, langsung saja pada kesempatan kali ini kita akan mempresentasikan hasil tugas kita yaitu permasalahan dalam pendidikan. Mungkin langsung saja, yang pertama akan dipaparkan oleh saudari Aceng. Kepadanya saya persilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah mempersilahkan saya untuk sedikit memaparkan tentang permasalahan pokok pendidikan dan juga jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Baik, langsung saja ke materinya. Mengapa kita harus mengetahui permasalahan pokok pendidikan? Apa sih permasalahan pendidikan itu? Permasalahan pendidikan adalah segala macam bentuk masalah yang dihadapi oleh program-program pendidikan. Mengapa kita harus mengetahui permasalahan pokok pendidikan? Karena ketika kita mengetahui masalahnya, kita dapat melakukan penanggulangan terhadap masalah tersebut sehingga ketimpangan dalam program atau dunia pendidikan itu dapat teratasi. Nah, seperti itu. Nah, maka dikarenakan sistem pendidikan ini bagian dari kehidupan sosial, budaya, dan masyarakat sebagai suprasistem, maka dari itu pembangunan sistem pendidikan tidak mempunyai arti apa-apa jika tidak sinkron dengan pembangunan nasional. Nah, karena perkembangan zaman selalu memunculkan tantangan-tantangan baru yang sebagiannya sering tidak dapat diramalkan sebelumnya, maka sebagai konsekuensi logisnya pendidikan selalu dihadapkan pada masalah-masalah baru. Masalah yang dihadapi dunia pendidikan itu demikian luas. Mengapa demikian? Karena pertama, karena sifat manusia. Karena sifat sasarannya yaitu manusia sebagai makhluk misteri. Dan yang kedua, karena usaha pendidikan harus mengantisipasi ke hari depan yang tidak segenap seginya terjangkau oleh kemampuan daya ramal manusia. Oleh karena itu, perlu adanya rumusan-rumusan masalah sebagai pokok-pokok yang dapat dijadikan pegangan oleh pendidik dalam pengemban tugasnya. Maka dari itu, pada dasarnya ada dua masalah pokok yang dihadapi oleh dunia pendidikan di tanah air kita ini. Mana yang pertama yaitu bagaimana semua warga negara dapat menikmati kesempatan pendidikan. Yang kedua, bagaimana pendidikan dapat membekali peserta didik dengan keterampilan kerja yang mantap untuk dapat terjun ke dalam kancah kehidupan bermasyarakat. Nah, itu merupakan dua garis besar dari permasalahan-permasalahan pokok pendidikan yang mana di dalamnya yaitu mengandung 4 unsur permasalahan atau jenis-jenis pokok permasalahan dalam pendidikan, yaitu yang pertama mengenai masalah pemerataan, yang kedua mengenai mutu, yang ketiga relevansi, dan yang keempat efisiensi pendidikan. Maka dari itu akan dibahas di poin selanjutnya yaitu dalam jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Jadi kita lanjut pembahasannya ke jenis-jenis permasalahan pokok pendidikan. Pemecahan masalah mutu pendidikan ini yaitu mutu pendidikan
pendidikan bersasaran pada perbaikan kualitas komponen pendidikan serta mobilitas dan komponen dan pendidikan. Nah, jadi upaya tersebut pada gilirannya diharapkan dapat meningkatkan kualitas proses pendidikan dan pengalaman belajar peserta didik yang pada akhirnya dapat meningkatkan hasil pendidikan. Upaya pemecahan masalah mutu pendidikan dalam garis besarnya meliputi hal yang bersifat fisik dan perangkat lunak, personalia, dan juga manajemen. Misalnya, seleksi yang lebih rasional terhadap masukan mentah, khususnya untuk SLTA dan juga PT. Selanjutnya yang kedua yaitu adanya pengembangan kemampuan tenaga kependidikan melalui studi lanjut, misalnya berupa pelatihan, penataran, seminar, kegiatan-kegiatan, kelompok studi seperti PKG dan juga lain-lain. Yang ketiga yaitu yang dapat diusahakan dalam pemecahan masalah mutu pendidikan ini yaitu penyempurnaan kurikulum. Misalnya dengan memberi materi yang lebih esensial dan mengandung muatan lokal, metode yang menantang dan menggairahkan belajar, dan melaksanakan evaluasi yang beracuan PAP. Yang keempat, ada pengembangan prasarana yang menciptakan lingkungan yang tentram untuk belajar. Yang kelima yaitu harus penyempurnaan sarana belajar seperti buku paket, media pembelajaran, dan juga peralatan laboratorium. Yang keenam, peningkatan administrasi manajemen khususnya yang mengenai anggaran. Yang ketujuh, dalam upaya pemecahan masalah kualitas atau mutu pendidikan itu yaitu kegiatan pengendalian mutu yang berupa kegiatan-kegiatan laporan penyelenggaraan pendidikan oleh semua lembaga pendidikan, supervisi dan monitoring pendidikan oleh pemilik dan pengawas, sistem ujian nasional atau negara seperti EBTANAS, SIPENMARU atau UMTN, akreditasi terhadap lembaga pendidikan untuk penetapan status untuk lembaga. Nah, jadi itulah usaha-usaha yang mungkin dapat dilakukan dalam mengatasi masalah mutu pendidikan. Baik, selanjutnya kita lanjut ke pembahasan yang ketiga dalam jenis permasalahan pokok pendidikan dan penanggulangannya, yaitu ada masalah efisiensi pendidikan. Nah, jadi efisiensi pendidikan bisa dikatakan campuran dua istilah kata, yakni efisien dan juga pendidikan. Arti dari efisiensi itu sendiri adalah segala hal yang memiliki daya guna yang baik, sehingga untuk proses yang dilakukan untuk mencapai suatu hasil tertentu dengan melakukan sebuah daya guna atau pengorbanan terlebih dahulu, agar diperoleh hasil yang baik dan tidak terjadi pemborosan. Sedangkan pengertian pendidikan itu sendiri adalah upaya peningkatan kualitas SDM atau sumber daya manusia melalui pengajaran membaca, menulis, dan juga berhitung dalam rangka menunjang kepentingan dirinya untuk memenuhi kebutuhan dalam keseharian. Nah, sedangkan efisiensi pendidikan adalah pendayagunaan serangkaian bentuk sumber daya seperti waktu, tenaga, dan juga biaya yang lebih tepat sasaran sesuai dengan ketetapan dalam peningkatan produktivitas serta kualitas pendidikan. Nah, contohnya seperti apa nih masalah efisiensi pendidikan? Misalnya banyaknya pelajaran yang harus dilalui. Nah, banyaknya pelajaran yang harus dilalui ini menjadi pengakuan yang paling mencolok dalam proses efisiensi pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu banyaknya mata pelajaran yang harus difahami oleh setiap siswa atau siswi di sekolah, baik itu IPS, IPA, sampai bahasa. Banyaknya pelajaran tersebut tentu saja mengakibatkan pelajar kurang bisa berpikir kreatif sesuai dengan hal yang diinginkan. Maka solusinya bagaimana? Solusinya seperti apa?
Nah, penawaran solusi yang bisa dilakukan ialah dengan memberikan kewenangan kepada setiap siswa untuk berkembang sesuai dengan kemampuan yang dimilikinya, sehingga dalam hal ini hasil pendidik bisa didapatkan sesuai dengan keinginannya. Seperti itu untuk masalah efisiensi pendidikan. Selanjutnya yaitu ada masalah relevansi pendidikan. Masalah relevansi ini terlihat dari banyaknya lulusan dari satuan pendidikan tertentu yang tidak siap secara kemampuan kognitif dan teknikal untuk melanjutkan ke suatu pendidikan di atasnya. Masalah yang berhubungan dengan relevansi, pemilikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap lulusan suatu sekolah dengan perkembangan zaman dan pembangunan. Relevan berarti bersangkut paut, kait mengait, dan berguna secara langsung. Nah, terus apa dong penyebab ketidakrelevansian pendidikan? Yang pertama, lembaga pendidikan. Mengapa? Karena lembaga pendidikan di Indonesia itu kualitasnya bermacam-macam. Lebih tepatnya tidak merata. Ketimpangan kualitas pendidikan antara desa dan kota, antara Jawa dan luar Jawa, mengakibatkan mutu pendidikan yang kurang berkualitas bagi daerah-daerah terluar dan terdepan. Nah, seperti itu. Yang kedua, penyebab ketidakrelevansian pendidikan yaitu adanya sistem pendidikan. Di Indonesia yang ada ialah siap kembang. Indonesia memiliki mutu pendidikan yang rendah. Kurangnya kualitas pendidikan di tanah air karena pembelajaran hanya pada buku paket kurikulum berbasis kompetensi. Yang ketiga yaitu proses pendidikan. Kurikulum sekolah yang terstruktur dan syarat dengan beban menjadikan proses belajar menjadi kaku dan tidak menarik. Pelaksanaan pendidikan seperti ini tidak mampu memupuk kreativitas siswa untuk belajar secara efektif. Sistem yang berlaku pada saat sekarang ini juga tidak mampu membawa guru dan dosen untuk melakukan pembelajaran serta pengelolaan belajar mengajar menjadi lebih inovatif. Dan yang ketiga yaitu yang keempat yaitu ada hasil pendidikan. Didikan yang dihasilkan dari sistem ini kurang inovatif pola pikirnya, keterampilannya kurang berkualitas sehingga tidak siap untuk mengikuti perkembangan zaman dan memenuhi kebutuhan pembangunan. Lantas solusinya bagaimana agar terwujudnya relevansi pendidikan? Yang pertama yaitu meningkatkan kualitas tenaga pendidik. Ini diperlukan proses seleksi yang ketat dan tepat agar memperoleh tenaga pendidik yang benar-benar berkualitas tinggi. Pendidikan yang berkualitas tinggi membantu tercetaknya peserta didik yang berkualitas pula. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana pendidikan yang harus mencukupi. Semua lembaga pendidikan harus dicukupi sarana dan prasarananya agar proses pendidikan berjalan dengan lancar dan baik. Dan yang ketiga yaitu ada tujuan dari pendidikan yaitu menghasilkan lulusan yang sesuai dengan kebutuhan. Diganti dengan menghasilkan lulusan yang sesuai dengan perkembangan zaman dan pembangunannya. Dan yang terakhir yang keempat atau yang terakhir yaitu agar semua solusi ini dapat terwujud tentunya diperlukan pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa. Jangan lupa berdoa, juga bantuan dari pemerintah yang nyata dan kontribusi dari seluruh masyarakat Indonesia. Nah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sub selanjutnya yaitu kaitan antar masalah-masalah pendidikan.
Masalah dalam pendidikan itu saling berkaitan, meskipun keempat masalah pendidikan seperti yang telah dikemukakan dalam poin B oleh saudara Aceng di sebelumnya dapat dibedakan satu sama lain. Namun dalam pelaksanaan pendidikan di lapangan, masalah-masalah tersebut saling berkaitan, yaitu empat masalah tersebut antara lain keterbatasan tenaga pengajar terampil. Keterbatasan pengajar terampil di Indonesia disebabkan persebarannya yang tidak merata. Selain itu, masih banyak guru-guru dengan kualitas pendidikan rendah. Hal tersebut yang menjadikan kesepanjangan terhadap kualitas lulusan peserta didik. Yang kedua yaitu sarana dan prasarana yang tidak memadai. Sarana dan prasarana yang tidak memadai juga masih banyak dijumpai di dunia pendidikan Indonesia. Masalah tersebut juga sering sekali dikeluhkan oleh para guru dan siswa. Yang ketiga yaitu minim bahan pembelajaran. Minim bahan pembelajaran dikarenakan oleh rendahnya minat baca untuk mencari hal-hal baru dalam pembelajaran. Hal tersebut dibuktikan peringkat literasi Indonesia yang berada di urutan ke-62 dari 70 negara. Hal tersebut didukung dengan rendahnya inisiatif pengajar maupun peserta didik dalam mencari bahan pelajaran. Dan yang terakhir yaitu mutu pendidikan rendah. Mutu pendidikan rendah disebabkan karena pandangan masyarakat yang melenceng. Menuntut ilmu seharusnya menjadi kewajiban atau bentuk dari kesadaran terhadap diri sendiri. Namun, justru menjadi ajang untuk mencari pangkat, gengsi, dan gelar. Mengapa bisa seperti itu? Karena banyak sekali tujuan individu dalam menuntut ilmu, tetapi banyak dijumpai individu yang lebih mengejar statistik atau pengakuan. Hal tersebut justru tidak mengejar esensi dari pembelajaran itu sendiri. Lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah pokok pendidikan sebagaimana yang telah diutarakan teman-teman saya merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah yang berlangsung di dalam sistem pendidikan. Masalah mikro tersebut berkaitan dengan masalah makro pembangunan, yaitu masalah di luar sistem pendidikan. Masalah makro merupakan masalah perkembangan internasional, demografi, politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Masalah makro yang merupakan faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan yaitu yang pertama, lalu yang selanjutnya adalah faktor yang mempengaruhi berkembangnya masalah pendidikan. Masalah pokok pendidikan sebagaimana yang telah diutarakan teman-teman saya merupakan masalah pembangunan mikro, yaitu masalah yang berlangsung di dalam materi. Yang terakhir adalah permasalahan aktual pendidikan dan penanggulangannya. Yang pertama adalah permasalahan aktual pendidikan di Indonesia. Dibagi menjadi beberapa masalah, yaitu yang pertama, masalah keutuhan pencapaian sasaran. Masalahnya, apakah sistem pendidikan kita memberikan peluang demi terjadinya pengalaman-pengalaman tersebut? Nyatanya, kita hanya menerima banyak hambatan yang harus dihadapi, yaitu antara lain A. Beban kurikulum yang terlalu syarat. B. Pendidikan efektif sulit diprogramkan secara eksplisit. C. Pencapaian hasil pendidikan efektif memakan waktu. Dan yang terakhir D, yaitu menilai hasil pendidikan efektif tidaklah mudah. Oke, mungkin sekian pemaparan dari kita. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.